Bisa kita lihat hanya di lokasi ini yang bentuk bambunya berkelok-kelok. Jadi di sana juga ada rumpun bambu. Ini di luar lokasi ini itu ada. Itu normal, bentuk bambunya normal seperti biasa. Di sebelah sana juga ada beberapa bambu, itu normal semua. Jadi hanya di lokasi ini yang bambunya berbentuk berkelok-kelok seperti ini. Nah, saya akan sedikit menjelaskan siapa itu Empu Supo. Jadi Empu Supo itu merupakan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berada di sebuah situs yang sangat unik, sangat istimewa, dan cukup aneh karena di situs ini atau di lokasi ini tumbuh beberapa rumpun bambu yang bentuknya tidak lazim seperti bambu-bambu pada umumnya. Oke, bisa kita lihat di sini bentuk bambu yang tumbuh berkelok-kelok atau menyerupai sebuah keris. Jadi di sini bambu yang tumbuh di lokasi ini bentuknya berkelok-kelok menyerupai sebuah keris, dan situs ini oleh masyarakat setempat disebut dengan situs bambu rengkol. Jadi situs bambu rengkol ini berada di Desa Sedayu, Wonosobo, atau juga biasa disebut situs ini sebagai petilasan Empu Supo. Bisa kita lihat hanya di lokasi ini yang bentuk bambunya berkelok-kelok. Jadi di sana juga ada rumpun bambu. Ini di luar lokasi ini itu ada. Itu normal, bentuk bambunya normal seperti biasa. Di sebelah sana juga ada beberapa bambu, itu normal semua. Jadi hanya di lokasi ini yang bambunya berbentuk berkelok-kelok seperti ini. Nah, saya akan sedikit menjelaskan siapa itu Empu Supo. Jadi Empu Supo itu merupakan atau salah satu empu yang terkenal atau yang paling terkenal pada era kerajaan Wilwatikta, atau lebih yang kita kenal dengan nama kerajaan Majapahit. Sebelum kita masuk ke siapakah Empu Supo, ini saya juga mau menerangkan sedikit perihal penamaan gelar empu yang kadang kita sering salah kaprah selama ini, atau masyarakat umum juga sering salah dalam menanggapi atau mengartikan gelar empu tersebut. Jadi empu itu adalah suatu gelar yang diberikan oleh kerajaan untuk seseorang, baik dari golongan bangsawan maupun golongan rakyat jelata yang mempunyai keahlian di bidang tertentu. Jadi gelar empu itu tidak harus pembuat pusaka atau pembuat keris. Sekali lagi saya tekankan bahwa gelar empu itu tidak harus pembuat pusaka atau pembuat keris. Nah, beberapa empu yang cukup terkenal ini saya akan mencontohkan. Jadi beberapa empu yang cukup terkenal di sejarah Nusantara itu menurut literasi sejarah
dan juga prasasti-prasasti yang bisa kita pelajari pada masa ini. Saya akan merangkan 3 empu yang paling terkenal di era kerajaan di Nusantara ini. Yang pertama adalah Empu Sindok. Empu Sindok itu merupakan empu pada masa atau pada era kerajaan Medang. Jadi kerajaan Medang itu merupakan salah satu kerajaan terbesar dan tertua di wilayah Jawa pada masa itu. Kerajaan Medang berkuasa sekitar abad ke-6 sampai abad ke-9. Jadi kerajaan Medang ini adalah salah satu kerajaan tertua di Jawa. Nah, Empu Sindok itu merupakan rakyat biasa, tapi beliau mempunyai keahlian atau keterampilan dalam bidang militer, sehingga beliau juga sempat menjadi jenderal untuk pasukan Medang. Dan beliau adalah satu-satunya rakyat jelata yang bisa menjadi raja, karena pada nanti masa era Medang Kamulang atau Medang wilayah Jawa Timur, Empu Sindok ini adalah raja dari Medang Kamulang. Jadi beliau bukan berdarah bangsawan, tapi beliau itu adalah berdarah rakyat biasa. Beliau mempunyai gelar empu, keahlian beliau di bidang militer, sehingga beliau kemudian bisa menjadi raja dari kerajaan Medang Kamulang. Nah, ini juga menarik karena apa? Karena Medang Kamulang itu mempunyai 3 generasi wangsa. Jadi yang pertama itu adalah Wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya itu peninggalannya itu berupa candi yang kita kenal sekarang dengan Candi Dieng. Itu adalah peninggalan masa kerajaan Medang era dari Wangsa Sanjaya. Kemudian yang kedua, kerajaan Medang era Wangsa Sailendra. Ini juga mempunyai peninggalan yang sangat terkenal, tidak hanya di wilayah Nusantara, tapi juga sampai ke mancanegara, bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Berupa apa peninggalan dari Wangsa Sailendra? Itu adalah sebuah candi yang diberi nama Sambara Budura, atau kita kenal sekarang dengan nama Candi Borobudur. Itu adalah peninggalan kerajaan Medang Wangsa Sailendra. Dan yang ketiga, wangsa ketiga ini adalah wangsa yang paling unik, karena wangsa ini berasal dari Empu Sindok, dan Empu Sindok sendiri itu adalah rakyat jelata. Jadi belum ada sejarah seorang rakyat biasa bisa menjadi seorang raja. Ini satu-satunya yang bisa, atau yang mungkin pertama dan yang terakhir kali bisa dari rakyat jelata menjadi raja sebuah kerajaan sebesar kerajaan Medang adalah Empu Sindok. Sekali lagi, Empu Sindok itu bukan pembuat pusaka, tapi beliau ahli dalam bidang militer. Untuk yang kedua, empu yang kedua adalah Empu Prapanca. Empu Prapanca juga salah satu empu yang cukup terkenal di Nusantara. Berkat jasa beliau, kini kita bisa belajar sejarah dari peninggalan-peninggalan beliau. Salah satu peninggalan yang paling terkenal dari Empu Prapanca adalah sebuah kitab yang bernama Kitab Negara Kertagama. Di dalam Kitab Negara Kertagama itu tertulis bagaimana sejarah dan juga sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan terdahulu. Sekali lagi, Empu Prapanca bukan seorang pembuat pusaka atau pembuat keris, tapi beliau adalah seorang ahli dalam bidang sastra dan ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi, empu tidak harus pembuat keris. Dan yang ketiga, empu yang cukup terkenal atau yang paling terkenal adalah bernama Empu Supo. Nah, situs ini juga dikaitkan dengan sejarah Empu Supo. Empu Supo mempunyai nama panjang adalah Empu Supo Mandrangi. Beliau adalah seorang empu yang paling hebat pada masanya. Beliau
pada masa sekitar abad 14 sampai abad ke-15 di kerajaan Wilatikta atau kerajaan Majapahit. Pada masa beliau inilah puncak dari kejayaan pusaka Nusantara atau puncak dari pengetahuan metalurgi yang dimiliki oleh Nusantara atau oleh Indonesia ini. Karena pada zaman beliau, pada zaman Empu Supo Mandrangi ini tercipta beberapa mahakarya yang sangat istimewa berupa keris yang sangat istimewa. Salah satunya atau beberapa keris yang berhasil dibuat oleh Empu Supo adalah keris Nogososro, kemudian keris Nogo Megantoro, kemudian juga ada keris Kiai Kiai Carubuk, kemudian Kiai Sengkelat. Itu adalah keris yang sangat terkenal dan juga diyakini pada masa itu adalah masa puncak kejayaan keris dan masa puncak pengetahuan metalurgi perkerisan di Nusantara ini. Jadi saya harap generasi muda sekarang ini harus bisa memahami, harus bisa tahu sejarah tentang kebudayaan ataupun sejarah tentang masa lalu negara kita yang sangat-sangat istimewa. Jadi jangan sampai kita melupakan sejarah itu, karena pada masa lalu bangsa atau Nusantara ini mempunyai banyak kerajaan-kerajaan hebat yang wilayahnya tidak hanya ada di Indonesia atau di Nusantara, tapi jauh sampai ke luar Nusantara. Salah satunya adalah kerajaan Majapahit, dan di sana juga ada seorang empu yang sangat hebat yang dikenal sampai sekarang. Empu yang paling menurut saya adalah empu pembuat pusaka yang paling terkenal, bernama Empu Supo Mandrangi. Jadi beliau juga dikenal dengan nama Pangeran Sedayu. Nah, ini juga berkaitan dengan nama daerah ini adalah Desa Sedayu. Apakah ada kaitannya dengan Empu Supo Mandrangi? Jadi ceritanya dulu Raja Brawijaya kedua itu kehilangan sebuah keris yang disimpan di gedong pusaka kerajaan. Gedong pusaka kerajaan adalah tempat rahasia penyimpanan pusaka-pusaka kerajaan. Jadi tempat itu juga selain dirahasiakan juga pasti dijaga oleh prajurit-prajurit ataupun oleh penjaga-penjaga dari kerajaan. Tapi pada masa itu salah satu keris yang istimewa itu hilang. Kemudian Raja Brawijaya Raja Brawijaya mengutus seorang empu yang sangat hebat bernama Empu Supo Mandrangi. Sebagai informasi, Empu Supo ini tidak hanya pembuat keris, tetapi beliau adalah seorang telik sandi yang sangat hebat pada masanya. Telik sandi itu adalah kalau sekarang adalah intel atau intelijen. Jadi beliau ditugaskan untuk menyelidiki dan membawa kembali keris pusaka yang dicuri dari gedong pusaka kerajaan. Nama kerisnya adalah keris Kiai Kanjeng Sumelang Gandring. Jadi itu adalah keris istimewa bernama keris Kiai Kanjeng Sumelang Gandring, dicuri oleh salah seorang telik sandi juga dari Kadipaten Blambangan. Akhirnya Empu Supo ini ditugaskan untuk mengambil keris tersebut dari Kadipaten Blambangan. Kadipaten Blambangan itu kalau sekarang itu wilayahnya daerah Jember, Banyuwangi. Jadi di sana adalah dulu itu adalah yang bernama Kadipaten Blambangan. Lah di sana Empu Supo sebagai telik sandi tentunya menyamar. Beliau menyamar sebagai empu maaf saya agak lupa, intinya seorang empu, tapi namanya bukan Empu Supo. Di sana beliau menyamar selama 2 tahun. Kemudian beliau bisa menikahi seorang putri dari Blambangan dan berhasil mengembalikan keris pusaka Kiai Kanjeng Sumelang Gandring ke Majapahit. Karena jasa beliau,
dari beliau di sana bernama Empu Pitrang. Ya, beliau di sana selama 2 tahun di Blambangan menyamar sebagai Empu Pitrang. Dalam penyamaran beliau pun beliau membuat salah satu keris yang sangat terkenal sampai sekarang. Salah satu keris yang dibuat saat penyamaran Empu Pitrang adalah keris Kiai Carubuk. Itu berluk 9, itu merupakan salah satu keris yang sangat istimewa sampai hari ini. Kemudian berkat jasa beliau, maka oleh raja beliau diberi tanah atau wilayah seluas 20 hektar. Wilayah tersebut dinamakan wilayah Sedayu, sehingga beliau diberi gelar Pangeran Sedayu. Jadi wilayah ini juga namanya Desa Sedayu, dan di sini juga ada situs bambu rengkol yang jika dilihat itu mirip-mirip keris. Jadi masyarakat atau yang lainnya itu mengaitkan antara sejarah Empu Supo dengan wilayah ini. Nah, Empu Supo Mandrangi ini beliau juga merupakan adik ipar dari Sunan Kalijogo. Jadi adik Sunan Kalijogo yang bernama Dewi Rasawulan itu menikah dengan Empu Supo, dan Empu Supo menjadi salah satu empu atau pembuat pusaka kesayangan Kanjeng Sunan Kalijogo. Dikisahkan waktu itu Kanjeng Sunan Kalijogo meminta Empu Supo untuk membuat sebuah keris yang akan digunakan Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menyembelih kambing sebagai hewan kurban. Setelah beliau membuat keris, tetapi yang dihasilkan justru adalah keris yang sangat-sangat istimewa, yang sampai sekarang keris ini bahkan ditiru oleh para pandai besi atau banyak dicari pada masa ini, yang bernama keris Kiai Sengkelat. Jadi kalau kita tanya kepada orang atau masyarakat yang senang keris, pasti tahu nama Kiai Sengkelat ini. Itu adalah keris ciptaan dari Empu Supo yang kemudian diberikan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Kenapa dinamai Kiai Sengkelat? Sengkelat itu mempunyai arti kemerah-merahan. Jadi keris itu setelah ditempa, kemudian setelah mencapai titik didih yang sangat luar biasa, itu menjadi berwarna kemerahan. Makanya oleh Kanjeng Sunan Kalijogo diberi nama keris Kiai Sengkelat. Keris itu adalah salah satu keris yang sangat istimewa. Kemudian Empu Supo juga berhasil membuat beberapa keris-keris yang juga sangat istimewa dan merupakan keris-keris terbaik pada masanya, bahkan pada sampai hari ini. Jadi pada waktu itu abad 14 dan 15 itu merupakan puncak pengetahuan metalurgi bangsa Indonesia, karena pada masa itu setelah penelitian para ilmuwan itu, keris yang dihasilkan mempunyai 4.000 lebih lapisan. Untuk mencapai 4.000 lebih lapisan itu dibutuhkan 12 kali lipatan. Bayangkan, jadi keris sekali lipatan ditempa dengan suhu titik didih yang sangat luar biasa, kemudian ditempa, dipressure, ditempa sampai 12 kali lipatan. Itu kan sungguh sangat-sangat tidak masuk akal kalau kita lakukan pada masa ini. Jadi memang pada masa itu teknologi metalurgi perkerisan di Nusantara mencapai puncak kejayaannya, sehingga pada masa itu menghasilkan beberapa keris yang melegenda atau keris yang legendaris sampai saat ini. Itu adalah sedikit kisah dari Empu Supo Mandrangi, atau biasa dikenal juga dengan Pangeran Sedayu, seorang ahli pembuat keris, juga seorang telik sandi kerajaan Wilwatikta atau kerajaan Majapahit. Jadi beliau itu kemudian masuk Islam berkat arahan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, karena beliau sering bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, kemudian tentunya sering berdialog
Kemudian beliau mantap untuk masuk Islam lewat atau dengan tuntunan Kanjeng Sunan Kalijogo, dan beliau juga selalu mengikuti kemanapun Kanjeng Sunan Kalijogo pergi, sehingga kalaupun ada misi-misi mengislamkan suatu daerah atau mengislamkan seseorang, maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebagian besar mengajak Empu Supo untuk menyertai perjalanan beliau. Jadi di sini selain kita membahas tentang sejarah kerajaan, juga terselip beberapa sejarah tentang masuknya Islam di wilayah kerajaan atau di wilayah Mataram pada saat itu. Mungkin cukup seperti itu, nanti kita sambung lagi karena sejarah Empu Supo ini sangat luar biasa. Beliau ini merupakan empu yang sangat-sangat luar biasa, yang kalau sejarahnya atau cerita yang kita ceritakan hari ini 1 jam 2 jam tidak akan selesai, karena kita membahas satu keris buatan Empu Supo saja itu butuh berhari-hari untuk bisa menerangkan tentang kehebatan dari Empu Supo. Tapi kita akan sambung di lain kesempatan mengenai pembahasan mengenai Empu Supo ini. Alhamdulillah kita telah sampai di situs ini, situs yang sangat istimewa, sangat langka karena mempunyai bambu atau beberapa dapuran bambu yang bentuknya tidak lazim, yaitu berlengkol-rengkol seperti keris. Jadi mungkin cukup sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.